sore ya. Terima kasih kepada panitia training dari Universitas Al-Azhar Jakarta ya. Sebuah prestasi bagus buat Universitas Al-Azhar ya dalam pengembangan pelatihan Food Safety Management System. Diharapkan ini juga bermanfaat bagi anak-anak muda ya, generasi muda untuk mengembangkan karirnya di bidang ilmu pangan dan keamanan pangan. Nah, sarannya ke depan adalah buat kita tim adalah mengembangkan bagaimana program ini secara berkelanjutan dilanjutkan supaya nanti punya dampak kepada generasi muda, anak-anak yang mencintai pengetahuan terutama keamanan pangan. Gitu, terima kasih, selamat sore. Tujuannya adalah para peserta yang dihadiri oleh para dosen, mahasiswa, kemudian akademisi, itu mereka mampu mendapatkan pengetahuan dan terampil dalam konsep sistem keamanan pangan dan juga kehalalan pangan yang sangat penting dibutuhkan di bidang horeca, hotel, restoran, dan catering. Oke, terima kasih kepada Universitas Al-Azhar Indonesia dan juga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan karena berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di ruang Zoom dalam acara workshop Go Green. Yang terhormat dua narasumber kita yaitu Bapak Hidayat Urianta selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, yang terhormat co-founder dari Gombal Project, yang kami hormati Dr. Insinyur Asep Saifuddin MSc selaku Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia, yang kami hormati Bapak Faisal selaku Wakil Rektor 3 Universitas Al-Azhar Indonesia, yang kami hormati Ibu Niken Parwati selaku Direktur Direktorat Kewirausahaan Pemuda dan Pengembangan Karir, dan seterusnya kepada seluruh peserta yang telah menyempatkan diri hadir dalam acara workshop pada hari ini. Untuk tidak memperpanjang kata mukadimah, marilah kita dengarkan sambutan dari Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia. Kepada yang terhormat Dr. Insinyur Asep Saifuddin MSc, waktu dan ketersediaan layar kami persilahkan. Terima kasih Mbak Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, situasi acara ini cukup padat. Pada hari ini relatif dalam waktu yang bersamaan ada dua acara yang dua-duanya juga penting. Jadi di sebelah kiri saya menggunakan laptop, di sebelah kanan saya menggunakan HP. Jadi mohon maaf virtual background-nya, Go Green-nya nggak saya tempelkan. Nggak bisa saya tempelkan karena cari-cari daripada lama, saya langsung saja. Tentunya marilah kita sama-sama berucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita.
pada pagi hari ini kita akan menyelenggarakan sebuah acara yang sangat-sangat penting yang berkaitan dengan topik hijau ini ya, Go Green. Apapun produk-produk yang kita pikirkan harus berpikir Go Green gitu ya. Itu sudah menjadi protap sebenarnya sejak 10-20 tahun yang lalu, namun harus terus diingatkan. Untuk itu saya juga sangat berterima kasih kepada Ibu Niken yang saat ini menjadi Direktur Kewirausahaan Pemuda, serta Bapak Faisal tentunya Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, dan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi yang mengadakan acara ini. Juga pada yang akan memberikan materi itu dari co-foundernya Global yang insya Allah nanti akan menyampaikan materinya. Saya ingin menekankan saja bahwa saat ini ada jargon-jargon yang harus kita jalankan. Selain go green, juga kita harus berpikir besar itu. Think big tapi do step by step. Ya kalau think big and do nothing itu hampir jargon, tidak ada gunanya. Tapi think big and do step by step. Go green juga sama. Go green supaya lingkungan kita ini tidak dirusak oleh keinginan bisnis yang over exploitative, tentunya harus ada konsepnya. Sehingga apa yang ada di layar Anda semua itu memang menjadi kenyataan. Ada pohon-pohonannya, ya, ada rumah yang ramah begitu ya. Dan produk-produk yang nanti dilaksanakan oleh teman-teman tajir, yang memang tajir ini kan diarahkan untuk menjadi income generation di UAI ini. Income generation-nya tentunya harus memikirkan juga sustainability, go green. Dan detailnya nanti kita dengarkan saja ya dari orang-orang yang memang punya keahlian di sini, dari Global Project dan juga dari Pak Hidayat dari Fakultas Sains Teknologi. Dan ini bukan berarti wilayahnya mereka, tapi ini wilayah semua manusia ya. Semua manusia harus berpikir go green. Produk-produk harus berpikir diarahkan ke go green. Kampus kita harus juga go green. Saat ini kampus kita ini di Indonesia masih pada urutan ke-78 untuk green matrix-nya. Artinya masih kurang ya. Karena misalnya untuk penerangan listrik sebaiknya memang menggunakan solar system misalnya atau yang terbarukan. Kemudian di sekitar kampusnya juga banyak mobil, tapi mobilnya mobil listrik mestinya gitu ya. Tapi itu yang susah diatur. Kalau di internal bisa diatur seperti misalnya penggunaan energi listrik itu bisa solar base ya. Dan tentunya Pak Hidayat bisa memahami soal ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ini teman-teman para pimpinan ini ada di warung sebelah ya, ada di acara sebelah ya yang berkaitan dengan MBKM. Jadi tidak banyak yang hadir dan juga para dosen juga ke sana karena ini ada unsur semi wajib ya. Tapi tidak apa-apa, yang nanti yang hadir di sini mohon juga sebarkan pengetahuannya ke teman-teman yang lain. Ya karena mencari waktu untuk betul-betul bebas ya tidak mungkin, agak sulit ya, apalagi kita sekarang ini sangat hektik. Saya sampai kemarin ditelepon sama Pak Sobirin ya, Pak Asep itu jangan terus digas katanya. Kenapa saya bilangnya? Itu kasihan para wakil rektor katanya lari-lari. Saya bilang saya akan makin gas nih kalau begini. Oh jangan Pak, itu kasihan. Saya bilang yang penting kan sehat Pak. Kalau wakil rektor itu kalau diberi kerjaan itu makin sehat saya bilang. Dekan juga gitu, para direktur juga begitu. Banyak kerjaan, banyak kegiatan tuh makin sehat. Ya udah kalau begitu katanya susah nih Pak Asep ini. Ya Pak Sobirin, saya bilang saya bukannya nggak mau. Kita ini bekerja, bergerak gitu ya. Tidak mungkin kita ini stop. Gitu. Tapi ya saya mohon tetap teman-teman jaga kesehatan tetap ya. Jangan sampai melupakan kesehatan. Itu penting ya. Jangan sampai melupakan kesehatan. Itu penting ya. Jangan
Karena kalau tidak sehat gimana juga kerja susah kan. Jadi kesehatan itu tetap nomor satu dan nikmatilah pekerjaan itu. Ya, kalau saya berpikir kenikmatan terhadap pekerjaan itu karena kita mencintai pekerjaan dan itu salah satu rasa syukur. Rasa syukur ke kita adalah mencintai pekerjaan, gitu ya. Karena dengan demikian maka Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Udah deh, cobalah. Coba deh, yakin saya kalau Anda mencintai pekerjaan, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Kalau kita membuat dunia ini green, maka kita pun akan mendapatkan hijaunya, gitu ya. Itu saja Pak Faisal, Pak Hidayat, para dekan, dan Ibu Niken ya. Barangkali itu saja. Mohon maaf saya tidak bisa menyapa banyak karena di HP ya, jadi hanya melihat 3-4 orang aja. Terima kasih. Billahi taufik Pak Hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor. Terima kasih kami ucapkan kepada Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia, yaitu Bapak Dr. Insinyur Asep Saifuddin MSc, atas sambutannya. Mungkin dikarenakan Bapak Rektor memiliki kesibukan yang lain, kami persilakan dengan segala hormat untuk meninggalkan ruang Zoom meeting. Foto dulu lah, foto. Oh, oke. Oke. Mbak Citra itu panggilannya tolong diperbaiki. Beliau Profesor Asep Saifuddin, bukan dokter. Itu penting itu, jangan sampai. Oke, maaf Pak. Kami. Di sini ada 2 layar, mungkin kita mulai dengan layar pertama. 1, 2, 3. Untuk layar kedua, 1, 2, 3. Baik, untuk acara selanjutnya, marilah kita dengarkan penyampaian materi pertama dari Bapak Hidayat Yuryanta selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi sekaligus dosen bioteknologi UAI. Namun sebelumnya saya ingin menginformasikan kepada seluruh peserta, nanti di akhir acara kita akan memberikan hadiah door prize berupa voucher belanja di marketplace Universitas Al-Azhar Indonesia untuk 2 Instastory terbaik dan juga untuk 2 orang penanya terbaik. Untuk Instagram yang harus di-tag oleh seluruh peserta nanti akan diinfokan di kolom chat. Baik, selanjutnya marilah kita masuk ke materi pertama oleh Bapak Hidayat Yuryanta. Kepada Pak Hidayat, waktu dan ketersediaan layar kami persilahkan. Terima kasih Mbak Citra. Suara saya bisa kedengaran? Kedengaran, Pak? Bisa. Kedengaran, Pak. Kadang-kadang sinyalnya kurang begitu ini nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya sama-sama kami hormati Pak Rektor kita, Prof. Asep Saifuddin. Ini tolong layarnya ditutup dulu Mbak Cita. Nanti saya pakai dari saya saja dulu. Mbak Cita tolong screen-nya ditutup dulu ya. Karena saya lebih, nanti kalau saya pakai ini saya sendiri tidak apa-apa. Yang saya hormati Pak Faisal, mungkin ada wakil rektor yang lain yang kebetulan hadir, Bu Niken, Bu Putri, Pak Yunus, Bapak, Ibu semua, Bu Risa ya, dan adik-adik mahasiswa. Sekali lagi saya mengikuti jejak Pak Rektor, mengajak kita semua mengucap syukur karena sesungguhnya kesehatan yang kita miliki ini merupakan berkah yang luar biasa dan kita ini sebenarnya kaya raya, multimilioner dengan adanya kesehatan saja itu sudah kaya sekali sebenarnya. Jadi mari sama-sama kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua berkah, terutama berkah kesehatan bagi kita dan bagi keluarga kita.
Salawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, pada para sahabat, dan insya Allah syafaat beliau untuk kita semua di akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, ini tadinya saya kira materi saya ini untuk mahasiswa dan untuk untuk orang umum saya kira, tapi ya enggak apa-apa, saya akan sampaikan seadanya. Yang pertama, memang saya bukan ahli green lifestyle ya, saya enggak tahu kenapa Bu Niken memilih saya untuk memberikan tema ini, tapi saya akan sharing saja, nanti silakan Bapak Ibu yang menentukan apakah saya lifestyle-nya green atau tidak, apakah saya istilahnya itu walk the walk, talk the talk, jadi mengikuti apa yang saya ini atau tidak. Izinkan saya share screen, Mbak Citra, saya share screen di sini, tolong. Ini masih disabled. Belum, masih disabled. Sudah, Pak. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, saya mulai dengan motivasi awal sebenarnya ya, kenapa green lifestyle itu menjadi penting ya. Tentu saja karena tanpa alasan, tanpa dasar yang kuat ini agak susah bagi kita untuk memotivasi kita untuk melakukan hal itu. Nah, sebagai seorang Muslim, tentu saja pegangan saya adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menarik sebenarnya karena di dalam Islam, kalau kita bicara mengenai lingkungan, ini boleh dikatakan sangat mudah dalam arti begini. Melindungi lingkungan itu adalah perintah. Sehingga tidak terlalu susah. Saya tidak tahu apakah ada dari agama lain di sini, tapi Nasrani misalnya sebagai contoh. Itu masih bertentangan. Yang evangelis itu tidak percaya bahwa ada global warming. Ini kalau Bapak-bapak, Ibu dan adik-adik mahasiswa ikuti berita mengenai pengikut Donald Trump, pendukung Donald Trump misalnya, itu mereka tidak percaya adanya global warming atau soal perusakan lingkungan karena mereka yang menguasai alam. Kalau kita dalam Islam ini sangat berbeda, sehingga bagi orang lingkungan, ini kebetulan program Pak Yunus dan tim biologi akan membuka program S2 lingkungan. Ini sangat-sangat sejalan. Itu yang pertama, dasar yang paling kuat, dan saya kira bagi kita semua sebagai umat Muslim ini menjadi satu keharusan sebenarnya, bukan pilihan kalau kita mendalami lebih jauh. Kemudian yang kedua tentu saja ada alasan saintifik, sebagai ilmuwan tentu saja ada alasan itu. Menjadi insan yang rahmatan lil alamin, yang melindungi alam, yang menjadi berkah bagi alam. Ada beberapa surah sebenarnya dalam Al-Quran, saya tidak perlu ngambil semua, yang intinya saja, ini sebagai contoh. Ini tadinya saya kira ada peserta dari agama lain, sehingga saya mengambil salah satu mengenai hewan. Yang pertama ini sudah sangat-sangat sering dikutip pada saat berbicara mengenai lingkungan, surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Kemudian ini secara khusus, ini kalau yang Al-A'raf ini untuk alam semesta secara keseluruhan, tetapi ada juga secara khusus untuk binatang-binatang sebenarnya, untuk hewan itu juga harus dilindungi. Ya, surat Al-An'am 38, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu.
tiadalah kami alpakan sesuatu pun dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Sangat kuat sekali dasarnya di dalam Islam atau sebagai Muslim untuk membuat menjaga lingkungan itu menjadi satu keharusan. Selain dari sumber dari Quran, ada juga dari hadis, ada cukup banyak sebenarnya. Saya ambil yang menarik adalah the earth is green and beautiful and Allah has appointed you his stewards over it. Ini hadis Muslim yang disampaikan oleh Muslim, bahwa bumi ini hijau dan indah dan Allah Subhanahu wa taala memberikan manusia menugaskan manusia untuk menjaga itu, untuk menjaga keteraturannya, bukan untuk merusak. Ya, jadi sangat-sangat jelas dan masih banyak hal yang lain lagi. Saya kira 3 ini sudah cukup sebagai dasar bahwa kita sebenarnya ditugaskan, diberikan amanah sebenarnya untuk menjadi rahmat bagi semesta alam dan juga menjaga lingkungan kita. Kemudian yang kedua adalah data saintifik. Ini juga cukup banyak, tapi saya ambil yang inti saja, yang paling terakhir kita dengar adalah baru saja diselenggarakan atau selesai G20 Summit di Rome 2021 dan kemudian dilanjutkan dengan Glasgow. Itu ada 3 poin yang saya ingin ambil hanya untuk sebagai dasar. Yang pertama adalah all leaders committed to Paris Agreement goal of limiting global warming to 1.5 degree above pre-industrial level. Jadi 1,5 derajat Celcius di atas level industri yang sebelumnya, level sebelum periode masa industrialisasi. Ya, ini cukup besar dan ini sangat signifikan. Nanti kita lihat sedikit kenapa hal itu penting. Kemudian yang kedua yang berhubungan juga dengan green lifestyle itu adalah stop funding terhadap new dirty coal plant, artinya pabrik-pabrik yang atau pengerukan terhadap batu bara dengan teknologi yang tidak green itu dihentikan fundingnya, pendanaannya. Kemudian yang ketiga zero carbon emission by or around mid-century. Jadi ditargetkan pada tahun 2050 kurang lebih ya itu akan zero carbon emission, tidak ada lagi carbon emission. Nah ini kemudian juga cukup banyak dikritik karena ya, para pemimpin tidak berani mengatakan angka berapa. Tadi saya sebut 2050, tapi sebenarnya bahasa mereka itu around mid-century, pertengahan abad ini, gitu ya, ke 2050. Nah ini dikritik oleh para aktivis karena tidak tegas, nanti bisa-bisa tidak terjadi lagi. Tapi kira-kira ini adalah dasar atau perkembangan terakhir mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Apa yang terjadi? Kenapa mereka melakukan komitmen atau mengadakan komitmen yang tadi? Itu karena ini, situasi kita ini seperti ini. Ini temperatur ya, kalau lihat bandingkan dari 1800 sampai 2020, kenaikannya itu, ini fakta, kenaikannya adalah demikian. Yang biru, garis biru ini adalah karbon dioksida, CO2, sedangkan yang putih itu adalah temperatur. Terus meningkat, terus naik. Saya kira bagi kita ini banyak sih kalau kita pergi ke Bandung misalnya atau ke Malang, kalau ngobrol kan orang selalu bilang begitu. Dulu di sini dingin sekali, dulu kalau ngomong masih bisa keluar asap. Ya, ini secara tidak langsung sebenarnya kita menyaksikan global warming itu sendiri. Saya sedikit saja mengulas balik bagaimana mereka bisa mengukur konsentrasi CO2 bahkan 1000 tahun lalu ya. Apa yang mereka lakukan adalah mereka melakukan pengeboran, ini biasanya di Arktik atau Antartik, ke dalam ke dalam glacier ini, ke dalam es ini. Nah, karena pada saat salju turun menutupi pada 1000-an tahun yang lalu, itu ada oksigen atau ada atmosfer udara yang terperangkap di antara lapisan-lapisan itu. Secara ringkat saja ya kira-kira. Nah, inilah yang diukur. Ya, kita lihat ini bisa kelihatan kolom-kolomnya. Inilah yang diambil kemudian diukur kandungan CO2-nya. Itulah yang menjadi dasar. Kalau kita lihat kenapa mereka bisa tahu misalnya 1000 tahun lalu kandungan CO2 itu berapa banyak.
Nah, ini sebagai contoh hasilnya ini data CO2 1000 tahun lalu hingga sekarang. Yang merah ini adalah karbon dioksida dalam part per million ppm. Kemudian yang biru ini adalah temperatur. Nah, kita bisa lihat sendiri bagaimana zaman pra industri itu ya itu rata-rata sebenarnya selalu seimbang, selalu hampir sama, hampir mirip ya. Demikian juga dengan temperatur. Kalau kita ngomong sekarang sampai 2000 ini CO2-nya sudah di sini. Ini kalau orang masih sudah lihat data ini masih belum concern, itu luar biasa. Ya, demikian juga temperaturnya ini sudah naik di atas di atas rata-rata, di atas yang normal. Jadi kita lihat sedikit saja sebagai akibat dari itu karena munculnya karbon dioksida, dan saya perlu jelaskan sedikit karena nanti berhubungan dengan lifestyle kenapa kita lakukan itu. Ya, dalam alam Allah sudah mengatur sebenarnya. Kita sebutnya sekarang greenhouse effect. Ya. Pada saat secara alami sebenarnya kalau ada pohon yang tumbang, ada yang kebakaran hutan dan sebagainya, itu karbon sebenarnya dilepas, CO2 dilepas ke atmosfer. Nah, dalam keadaan normal ya, maksudnya normal ini tolong dibayangkan gedung-gedung ini belum ada, kendaraan ini tidak ada, pabrik-pabrik belum ada. Ini sebenarnya sangat bermanfaat bagi kita. Karena ini luar biasa Allah menciptakan bumi ini karena dia memantulkan panas sebenarnya sehingga bumi itu tidak beku. Ibaratnya ya kalau mau dibilang mungkin ini untuk bapak terutama bapak ibu mohon maaf kita bicara kolesterol misalnya. Kolesterol itu sangat penting sebenarnya bagi tubuh. Cuma pada saat kebanyakan ceritanya berbeda. Demikian juga dengan karbon tadi. Ya karena setelah ada kendaraan yang begitu berjuta-juta banyaknya, kemudian pabrik dan seterusnya karbon dilepas dan terperangkap oleh atmosfer dibalikan ke bumi, ini menjadi apa yang disebut dengan greenhouse effect tadi. Itu yang menyebabkan CO2 di bumi itu terus meningkat seperti yang kita lihat pada data tadi. Ya, jadi itu sedikit sebagai pengantar. Ini sebagai contoh ya CO2 pada 2020 ini pada saat tinggi-tingginya pandemi. Artinya aktivitas kan harusnya rendah, tapi kita berada pada posisi ini. Pada posisi kurang lebih 406,5 ppm. Jadi kalau rata-rata sebelum pre-industrial itu sekitar segini, kita ini sekarang sudah di sini. Ya, dengan temperatur dan perubahan iklim yang Bapak dan Ibu sendiri bisa merasakan. Oke. Baik, itu sedikit mengenai background. Nah, sekarang kita bertanya seperti biasa. Lalu penyebabnya apa? Kenapa demikian? Ya, yang paling mudah dan sudah pasti itu adalah industri. Ya, pasti itu. Maksudnya industri bukan teknik industri, nanti Bu Niken marah. Tapi industri secara keseluruhan ya, terutama industri yang tidak pre-green period yang sekarang orang sudah lebih banyak aware, lebih banyak sadar mengenai itu. Saya kira kemudian penebangan hutan dan seterusnya. Jadi kita blame industri, kemudian perusahaan dan seterusnya. Tapi saya melihatnya tentu saja penyusun orang-orang yang bekerja di industri ini atau orang-orang perusahaan kan adalah individu. Kalau individu melakukan sesuatu untuk melindungi lingkungannya, maka industrinya, perusahaannya pun akan bisa berubah menjadi green. Simple, sederhana saja. Demikian juga jadi yang nanti akan menjadi pemimpin kita, kalau memiliki mindset green, nanti yang pada saat memimpin perusahaan, pada saat memimpin industri, akan menjadi atau akan menerapkan konsep perlindungan terhadap lingkungan. Karena begini sederhana saja, tidak peduli berapa tidak peduli berapa majunya suatu negara, mau teknologinya, mau ekonominya, kalau lingkungannya rusak, pasti mundur. Yakin, pasti mundur. Semua keuntungan, semua produk ekonomi yang dihasilkan akan digunakan untuk membayar kembali kerusakan, baik itu bencana, baik itu banjir, baik itu COVID dan seterusnya. Ya pasti ini sudah dijamin, yakin. Dan sebaliknya, oleh karena itu ada di dalam kitab suci kita harus menjaga keteraturan
di muka bumi ini. Oke, jadi kita sekarang fokus, tidak perlu kita nyala-nyalakan industri, tidak perlu kita salahkan perusahaan. Kenapa kita tidak take action? Nah, sekarang kita masuk ke green lifestyle atau sustainable cara hidup yang berkelanjutan atau berkesinambungan. Ini kita bisa ukur dengan apa yang disebut dengan carbon footprint. Footprint saya kira kita semua tahu ya, ini jejak kaki. Ini sederhana saja sebenarnya, saya buat dalam bentuk yang simple, yaitu cara untuk mengukur emisi gas rumah kaca ya, ingat yang tadi itu karena aktivitas industri dan sebagainya yang terperangkap di atmosfer. Gitu ya. Jadi jumlah gas-gas rumah kaca kita sudah tahu tadi, ada CO2, ada methane, CH4, ada carbon fluoroxide, ada nitrogen oxide, NO. Jumlah gas-gas rumah kaca yang dilepas ke atmosfer, baik langsung maupun tidak langsung, akibat aktivitas ataupun tindakan kita. Ini biasanya diukur ton per tahun. Jangan lupa akibat aktivitas atau tindakan kita. Karena sekali lagi kita mengerucut ke individu. Karena individu yang bisa membuat perubahan. Ada mahasiswa yang nanti akan menjadi pemimpin, seperti saya katakan tadi, akan menjadi legislatif yang akan membuat peraturan, ya, akan menjadi CEO dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Jadi kita bisa lihat dari footprint tadi. Nah, ini kita bisa ukur. Oke, ada 10 kurang lebih ini di website banyak, ada yang 5, ada yang 8, ada yang 10, bermacam-macam. Silakan adik-adik mahasiswa bisa mencari sendiri, tapi kita diskusikan kurang lebih ada 10. Yang pertama, mendukung company yang go green. Ini memang harus kita dukung, karena kalau tidak kita dukung repot nanti. Mereka tidak akan bisa survive ya, dari paling tidak pada titik awalnya ya, pada awalnya. Nah, ini sebagai contoh misalnya, ini saya secara keseluruhan dulu, bisa dukung green company, pola makan kita juga bisa membantu atau mengurangi dalam carbon footprint tadi. Mode of transportation, apa yang kita ambil, energi terbarukan yang kita gunakan. Ini sering kita dengar, reduce, reuse, and recycle, 3 R's. Reduce, reuse, and recycle. Itu 5. Kemudian yang ke-6 adalah fashion. Nah, ini kita lihat fashion ternyata bisa berpengaruh terhadap lingkungan dan bisa menyumbang cukup besar. Energy efficiency, yang ke-7 ya. Less travel, mengurangi perjalanan terutama dengan mode transportation yang menyumbang karbon besar ya. Kemudian menghemat energi dalam banyak hal. Kemudian langkah-langkah kecil tapi nyata, tapi bisa menyumbang. Nah, kita lihat, kita balik ke yang pertama, kalau masih ingat, kita mendukung perusahaan yang mereka masuk ke arah green teknologi. Ini saya ambil dari presentasi di teknologi pangan oleh Ibu Lisa, kalau nggak salah, perusahaan namanya Tetra Pak. Kita sudah mulai harus menjadi smart consumer juga. Karena kita the steward of environment, kita pelindung alam. Jadi kita harus dukung perusahaan-perusahaan yang misalnya membuat straw-nya ini berbahan plant based dari tanaman, karena tanaman akan mudah terurai. Kemudian yang penutupnya juga hampir sama ya, atau tidak terbuang ataupun berbahan dasar plant atau tumbuhan, sehingga itu mudah. Saya ingat kemarin balik dari Surabaya dan Malang ya, sama dengan Pak Rektor dan Pak Yunus dan tim, itu di keretanya ya, kalau kita pesan kopi atau teh itu pengaduknya, straw-nya ini terbuat dari kayu. Saya sangat-sangat salut, saya salut sekali. Karena kalau yang dari plastik itu bisa ratusan tahun, bisa 100 tahun baru hancur, baru terdekomposisi. Nah, yang seperti ini kita harus mendukung. Saya makan di tempat namanya Sate Senayan kalau nggak salah, itu dia bungkusan sendok garpunya itu pakai biodegradable plastik. Kemudian ditulis ini biodegradable, kemudian non toxic, tidak beracun, sehingga pada saat dibuang di lingkungan tidak merusak lingkungan.
Atau kita harus mendukung perusahaan-perusahaan yang menggunakan biodegradable enggak kelihatan ya, trash bag, enggak kelihatan ya, plastik, nah bisa kayaknya plastik kresek-kresek tapi yang berbahan dasar misalnya dari kulit tebu, bukan tebunya, tebu tetap bisa untuk sugar, untuk produksi, untuk makanan, tapi biodegradable dan hal lain. Dan kemudian pada saat yang sama kita mesti mengurangi penggunaan yang seperti ini. Mungkin kalau kita pesan makanan kotaknya seperti ini, mungkin kita bisa menyarankan kepada perusahaannya tolong go green, yang dari karton itu lebih baik ya, lebih ramah lingkungan. Kemudian yang berikut mode transportasi, pola makan ya, ini saya bukan mau mempromosikan vegetarian, kita lihat di atas saja. Kalau Bapak Ibu adik-adik yang suka bakso boleh saja saya kira, cuman agak-agak kurangi karena ini sangat merah sekali. Untuk beef, lamb, cheese ya, saya juga suka cheese ini, mesti dikurangi. Bukannya apa? Karena prosesnya, baik mulai dari pemeliharaan sampai transportasi dan seterusnya. Sekali ingat, footprint tadi kan semua tindakan kita, apapun yang kita lakukan, yang menghasilkan karbon. Mungkin bukan kita yang memelihara, tapi dengan mengkonsumsi itu, berarti kan kalau kita lihat ke belakang, untuk menyiapkan itu berapa banyak karbon yang dilepaskan ke udara. Sebaliknya ini yang suka makan nasi, ini bagus ini green nih. Sangat green ya, vegetable apalagi. Jadi mungkin bisa di balance ya, yang makan ikan apalagi ikan laut dalam itu lumayan ramah lingkungan ya. Kemudian mode of transportation, saya kira ini sudah jelas ya, kalau kita pakai kendaraan sendiri satu saja, wah ini sangat besar nih sumbangan kita kepada atau footprint kita, jejak-jejak kita itu besar banget ini, apalagi kalau tiap hari cuman sendiri. Tapi kalau rame-rame seperti bus, nah ini lumayan dia agak berkurang. Ya, apalagi kereta juga lumayan karena kan orangnya banyak, jadi dibagi per orang. Kalau mau mendekati nol ya sepeda itu lebih. Tentu saja tidak semua bisa demikian. Kalau saya lebih memilih jalan kaki walaupun kalau dalam keadaan kalau saya harus, maka saya menggunakan kendaraan transportasi umum, baik itu taksi ataupun bus dan lain sebagainya. Cuman akibatnya ya jalan saya sekarang sudah sekitar 18 kilo per hari. Ini per hari ya, bukan per minggu. Ini dalam 1 tahun. Tapi silakan. Cuman ini sebagai data yang bisa kita pertimbangkan karena ini sangat besar pengaruhnya ya terhadap lingkungan. Kemudian saya lompat dulu, reduce, reuse, recycle. Ini hal yang penting ya, pembagian ini nanti kita, karena sepintas seolah-olah tidak ada manfaat, tapi sebenarnya manfaatnya sangat besar. Nanti kita lihat. Cuman saya masih harusnya menambahkan satu lagi sebagai contoh, kaca misalnya atau gelas ya, karena itu sangat penting. Ini kita lihat. Ini sangat simple tapi sangat bermanfaat karena bisa Bapak Ibu bisa membayangkan adik-adik, kalau plastik itu bercampur dengan bahan organik yang lain, maka dia akan susah untuk terurai, jauh lebih susah, bahkan berpengaruh kepada organiknya sendiri. Tapi kalau dipisah, ini akan bisa lebih mudah dan bahkan untuk pemanfaatan yang lain, apakah recycle itu bisa lebih mudah, lebih gampang. Ini sebagai contoh ya, kalau kaca, aluminium foil ini tidak pernah bisa terdekomposisi. Ya, dia akan tetap ada di alam, kecuali mungkin di recycle atau dengan panas. Kaca juga demikian sebenarnya, tapi kaca ini sebenarnya mudah sekali untuk di recycle, dipanaskan saja dia bisa dibentuk menjadi berbagai macam produk. Dengan catatan tadi itu, kalau dia dipisahkan, kalau tidak dipisahkan agak susah. Kalau di Italia atau saya lupa kalau di Kanada. Kalau di Italia saya ingat misalnya botol-botol minum itu ditampung sendiri, yang gelas-gelas itu ditampung sendiri. Sehingga memudahkan untuk proses recycling. Ini ya banyak perusahaan-perusahaan sekarang yang bergerak di bidang recycling tadi. Tapi jangan lupa yang pertama adalah reduce dulu, kurangi dulu kalau bisa. Kurangi ya. Kalau memang tidak bisa ya oke, kita menggunakan yang bisa di recycle. Itu saya kira mindset itu yang perlu kita tanamkan. Nah, ini
Dan kemudian kita mendukung company, perusahaan yang bergerak di bidang memanfaatkan limbah-limbah untuk untuk berbagai produk. Ini sebagai ide saja, misalnya pilihan-pilihan kita. Kalau kantong plastik begini dibandingkan dengan yang kertas. Yang plastik ini kalau di tempat sampah bisa antara 10 sampai 1000 tahun baru bisa terurai. Ya, kecuali ada pengolahan khusus. Kalau tidak itu hampir sekitar 1000 tahun. Sedangkan kalau yang kertas seperti ini karena dia renewable resources, pohon bisa kita tanam, bisa kita kelola dengan baik, kita bisa hasilkan kertas. Ini cuma 2 sampai 6 minggu sudah habis, sudah selesai gitu ya. Sehingga silakan diperhatikan. Nih, misalnya gelas botol seperti ini. Ini bisa 450 tahun dari data yang dihasilkan dibandingkan dengan misalnya dari bambu atau dari kayu ya. Bisa cuma 4 sampai 6 minggu atau menggunakan yang reuse ya, jadi selalu bisa digunakan terus sehingga tidak perlu harus selalu menggunakan botol yang dibeli. Tapi tentu saja kalau seandainya harus, karena memang kan tidak mungkin kita selalu membawa ini, tidak apa-apa asal jangan lupa buangnya itu di tempat yang bisa di-recycle sehingga mudah untuk proses recycling. Itu sudah menyumbang mengurangi footprint, mengurangi jejak karbon kita sendiri. Ya, oke. Ini juga ini yang suka pakai styrofoam bisa 50 tahun, kaleng yang suka makan makanan kaleng ini bisa tapi kalau ditempatkan untuk recycle sebenarnya lumayan cukup bagus. Ini yang suka Coca-Cola ini menarik kalau menurut saya. Ini aluminium ya, dia anti karat sehingga dia last di environment ya, bertahan di lingkungan itu sangat-sangat lama, bisa sampai 100 tahun. Berbeda dengan besi, iron ya, sangat menarik. Coba Bapak Ibu ada lihat itu tidak lama kemudian mungkin sekitar beberapa tahun besi itu bisa menghilang, bisa lapuk, bisa habis ya, dimakan karat dan sebagainya. Yang berikut kita masuk ke fashion ya, yang poin ke-6 fashion. Ini mungkin Bapak Ibu bertanya, tentu saja saya tidak menyatakan semua harus menggunakan cotton, tapi cotton termasuk bahan yang enak ya. Cuman bedanya kalau ini sudah ada polyesternya itu bisa sampai 30 sampai 50 tahun dalam proses dekomposisi. Sedangkan kalau cotton itu cuma sekitar 6 bulan ya. Kemudian ini ngomongnya bisa fashion dalam arti harus berganti, harus terus berganti. Ini mungkin juga bisa dipikirkan, tapi saya tidak ingin mengatur seseorang untuk berpakaian. Cuman ini sebagai masukan saja bahwa bahan yang kita gunakan, apa yang kita pilih itu berpengaruh sebenarnya pada jejak kita tadi, pada carbon footprint kita tadi. Tergantung sekarang. Kalau Allah meminta supaya jangan terlalu besar-besar karena berarti kita menjaga lingkungan kita. Poin yang berikut adalah hemat energi atau energi efisiensi. Ya, kita lihat sebagai contoh banyak sekarang bola lampu yang melalui teknologi ini kita harus dukung yang rendah voltase sehingga menghemat listrik. Itu bagus, sampai di situ bagus. Cuman sayangnya saya perhatikan tuh banyak sekali yang mungkin karena murah ya. Jadi sampai siang pun tidak dimatiin. Ini tadi pagi saya jalan ya. Ini masih ada 2, ini sudah terang, ini sudah ada 2 lampu yang tidak dimatikan. Dan saya sering kali melihat yang seperti itu. Yang lebih parah lagi mungkin karena murah ya. Ini saya tutup ininya. Ini. Untuk tempat sekecil ini lampunya sampai 1, 2, 3. Dalam masih ada lagi nih. Banyak sekali volume yang dipakai. Mungkin karena energinya murah. Jadi tapi saya kira itu tidak terlalu tepat. Harusnya padahal 1 atau 2 sudah sangat terang benderang. Tentu saja mobil listrik ya, tadi Pak Rektor menyebut, mudah-mudahan kita bisa ke arah sana dan saya yakin karena targetnya pertengahan abad ini zero emission, kita harusnya bisa ke sana. Tapi tidak itu saja sebenarnya, dengan jemur pakaian di matahari yang menggunakan energi matahari kita sudah lama ramah lingkungan. Sama seperti tadi makan makan nasi itu sudah green juga, sudah cukup green. Sederhana, kadang-kadang ini di toilet kita juga gitu, ada satu dimatiin masih tetap menetes ya. Ini harus kita hentikan hal seperti ini, simpel tapi bisa mengkonservasi energi sehingga bisa mengecilkan carbon footprint kita.
Sebagai pembanding ya, kalau makanan yang organik ini cuma 5 hari sampai 1 bulan sudah habis, sudah hancur. Kemudian kalau yang seperti ini nih bisa beberapa bulan hingga tahun, tapi tidak separah kalau plastik. Kemudian aktif ya, berkontribusi sesuai kemampuan. Kalau ada mahasiswa, kalau dalam kelas saya ada tugas misalnya partisipasi di komunitas, membersihkan taman, ada yang membersihkan pantai, apapun ya yang bisa kita sumbangkan untuk sekali lagi sesuai dengan perintah Allah dan memperkecil karbon footprint kita. Kalau saya kebetulan melalui ya sesuai dengan profesi saya, misalnya kemarin kita berusaha mengembangkan lalat tentara hitam black soldier flies karena dia tidak berbahaya bagi manusia, tapi larvanya bisa untuk pakan ternak, kotorannya bisa menjadi pupuk. Kita melakukan penelitian ke arah sana, bahkan bersama-sama dengan Pak Anton dan Bu Kun tim. Dan ini hasil dari Technopreneur sebenarnya, membuat perangkat untuk budidaya lalat ini dan memberikan ke desa Jampang, desa binaannya YPIA. Ini hal yang kecil, tapi kalau ini bisa dilakukan bisa mengatasi sampah organik. Karena sampah organik itu 60% dari sampah yang ada. Dan ini bisa menjadi, mohon maaf, bisa menjadi uang sebenarnya. Bisa menjadi berkah. Kalau di samping berkah dapat uangnya, pupuknya itu adalah pupuk organik yang hijau, yang baik dan ramah untuk lingkungan, dan ternak kita, baik ayam, unggas maupun ikan bisa mendapat pakan ternak. Ya. Kemudian kita juga, saya bersama-sama Pak Inus, Mbak Risa, dan tim biologi, kita mengembangkan atau meneliti mengenai ganyong ini. Dan hal yang menarik adalah paling tidak saat terakhir ini, karena kita sudah melakukan tanam selama 4 tahun, itu nutrisi tanahnya justru naik dengan dengan penanaman ini. NPK-nya sejauh ini ya selama 3 tahun berturut itu semakin naik, dan produksi karet bukannya turun tapi malah naik, bahkan dibandingkan dengan blok karet tanpa ganyong yang jumlahnya lebih banyak karetnya. Tapi produksi getahnya itu lebih banyak pada blok yang ditanami oleh ganyong. Ini sedikit saya, tapi intinya adalah apapun ya adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu yang menyumbang sesuai dengan ilmu, sesuai dengan apapun yang bisa disumbangkan untuk membuat mengikuti green lifestyle atau menyumbang memelihara lingkungan. Oke, so think green. Saya kira itu saja. Let's try to save the earth. Sebagai kesimpulan, 2 tadi itu data yang saya balik, data ilmiahnya itu sangat-sangat strong ya, evidence-nya itu sangat jelas sekali mengenai perlunya perlindungan lingkungan, itu yang pertama. Tapi yang kedua lebih penting dari itu, di atas semua itu adalah bagi kita umat Islam ini adalah perintah Allah untuk menjaga dan melindungi lingkungan. Insya Allah dengan itu kita menjadi semakin yakin bahwa green lifestyle, sustainable lifestyle ini baik bagi kita, baik bagi kesehatan, baik juga untuk generasi kita mendatang. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Hidayat atas materi yang sangat menarik. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Mungkin untuk seluruh peserta, jika ada yang ingin bertanya, bisa melalui kolom chat atau bisa langsung menyalakan mic masing-masing. Karena nanti akan ada door prize untuk 2 penanya terbaik akan mendapatkan voucher belanja di Marketplace Universitas Al-Azhar Indonesia, yaitu Tajudot Store. Silakan bagi yang ingin bertanya, bisa melalui kolom chat atau bisa langsung on mic. Sepertinya udah sangat jelas nih Pak, nggak ada yang mau nanya kayaknya Pak. Atau malu-malu nih jangan-jangan. Atau mau share juga bisa. Kalau mau share juga monggo. Silakan bagi yang ingin bertanya atau berbagi pengalaman, bisa langsung on mic saja.
Sepertinya nggak ada yang mau nanya nih, Pak. Udah paham semuanya kayaknya, Pak. Sudah paham semua. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Hidayat untuk materi yang telah disampaikan tadi. Selanjutnya, kita masuk untuk ke materi kedua. Materi sekaligus pelatihan yang akan disampaikan oleh co-founder dari Gombal Project. Sebelumnya, saya akan membacakan CV dari narasumber kita terlebih dahulu. Untuk materi kedua kita pada hari ini akan disampaikan oleh co-founder dari Gombal Project, yaitu Mbak Anjani Trivatarini. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Gadjah Mada, S2 Master of Art. Untuk S1-nya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Terus untuk work experience-nya, beliau merupakan program manager di Project Child Indonesia dan juga di Sekolah Pantai Program Manager Project Child Indonesia Pacitan. Kemudian untuk narasumber kita yang kedua, yaitu dari Gombal Project juga, atas nama Mbak Lisa Andriani. Beliau merupakan untuk experience-nya di Public Relation Officer di Hoshi Zora Foundation dari April 2021 sampai sekarang. Kemudian juga edukator and research team di Ulen Sentalu Museum. Dan juga English content writer dari 2015 hingga 2018. Beliau merupakan Master of Art dari Universitas Gadjah Mada. Kemudian untuk S1-nya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada co-founder dari Gombal Project, waktu dan ketersediaan layar kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anjani, salah satu co-founder di Gombal Project. Hari ini berkesempatan untuk berbagi bersama dengan Kalisa juga di sini. Mungkin Kalisa bisa menyapa juga. Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berkesempatan untuk berbagi pengalaman kami dengan teman-teman di sini semua. Semoga apa yang kami sampaikan nanti, baik materi maupun prakteknya, bisa bermanfaat untuk semua. Salam kenal semua. Ya, sebelumnya panitia boleh minta tolong untuk share screen materi yang sudah kita share kemarin. Baik, mungkin di slide di present. Oke, ya terima kasih. Jadi sebenarnya mungkin untuk perkenalan Gombal Project kita nggak bakal terlalu banyak ya, karena kita pengen memfokuskan untuk nanti di prakteknya gitu bersama-sama. Mungkin bisa minta tolong di next slide-nya, operator. Oke, jadi siapa sih Gombal Project gitu? Mungkin Bapak Ibu atau kakak-kakak semua yang hadir pada hari ini bertanya-tanya gitu, kenapa sih namanya Gombal? Seakan-akan kata yang kita sering dengar dengan makna yang berbeda ya gitu. Jadi kenapa Gombal Project? Karena memang kita base-nya orang Jawa semua. Jadi kalau di Jawa itu namanya gombal itu artinya adalah kain yang sudah rusak atau sudah sobek kayak gitu. Nah makanya akhirnya kita memutuskan untuk memilih nama Gombal Project itu sendiri gitu. Jadi memang kita
base-nya adalah gerakan, kita di Jogja dan punya cita-cita untuk bisa mengurangi masalah sampah plastik dan sampah pakaian, seperti itu. Karena memang menarik sih tadi Pak Hidayat juga sudah sebutkan beberapa masalah lingkungan yang ada ya, salah satunya tentang isu fashion. Jadi memang kita fokusnya di permasalahan fashion dan juga sampah plastik gitu. Dan menariknya lagi, apa yang kita kenakan sehari-hari ternyata menyumbangkan emisi karbon terbesar kedua di dunia setelah minyak bumi gitu. Jadi memang Gombal Project ini ada untuk tidak hanya untuk bisa sama-sama mengajak sesama untuk memahami ada masalah apa sih gitu yang ada di sekitar kita, tapi juga apa yang kita bisa lakukan as an individual atau sebagai suatu kelompok gitu untuk addressing masalah lingkungan itu sendiri. Gitu. Bisa di next. Ya, jadi kebetulan kami ada bertiga dan mungkin tadi sudah dibacakan di CV ya kalau misalnya background-nya adalah dari Universitas Muhammadiyah gitu. Jadi memang kita bertiga lulusan hubungan internasional yang di mana memang ketika berbicara soal hubungan internasional sangat luas kajiannya. Salah satunya adalah kajian tentang politik lingkungan global gitu. Jadi memang kita tertarik dengan permasalahan tersebut dan seperti yang kita sebutkan tadi ya bahwa lahir dari kegelisahan kita gitu ketika kita melihat banyak sampah plastik ketika berkunjung di pantai gitu kayak sedih banget karena kita kan suka jalan-jalan nih dan ketika melihat kalau di Jogja itu ada satu acara namanya Skaten gitu, ada namanya aul-aul kalau thrifting ya mungkin lebih familiarnya gitu bahasa kerennya. Jadi memang kita bertanya-tanya nih sampah pakaian kalau misalnya numpuk itu berakhirnya kemana sih, akan seperti apa sih gitu. Jadi memang itu kegelisahan awal yang mendorong kita bertiga untuk membuat Gombal Project ini. Next. Nah, kita punya 3 visi. Yang pertama adalah reorganize. Reorganize itu seperti apa sih? Jadi memang bagaimana kita bisa memilah pakaian yang ada di lemari dan mengategorikan sesuai dengan kelayakannya gitu. Karena kadang-kadang misalnya di lemari udah banyak nih bajunya, terus ada yang kekecilan, tapi masih bagus, masih layak pakai. Mungkin kita bisa turunkan ke saudara atau ke teman yang mau menerima gitu. Atau wah ini cuman sobek sedikit nih, berarti kita mungkin masih bisa membenarkan kalau misalnya memang tidak krusial bisa dijahit sendiri, tapi kalau misalnya agak besar mungkin bisa pinjam mesin jahit teman atau ke penjahit gitu, atau misalnya luntur gitu. Nah, kalau luntur dan seperti sudah tidak layak pakai lagi, nah disinilah kita masuk nih dari Gombal Project gitu. Mungkin kalau misalnya teman-teman atau Bapak Ibu pernah melihat Instagram kami pernah membuka open donation kerudung ya. Kebetulan di sini kami berkerudung dan menyadari kadang tuh ada bahan kerudung yang sudah tidak layak lagi, yang sudah tidak bagus lagi. Nah, itulah kita olah gitu. Makanya visi kedua kami adalah redesign gitu. Bagaimana kita mendesain ulang baju bekas menjadi salah satu contohnya tas belanja ya. Karena memang itu adalah produk utama kami, tas belanja, sehingga memiliki nilai tambah guna, tapi juga kita tidak membatasi dalam produk tas belanja itu juga kita kedepannya ingin mengeksplorasi berbagai macam produk lainnya gitu, seperti salah satunya masker ya, karena kita juga pernah bikin masker dari sisa rok batik gitu, dan itu bahannya malah enak banget karena dari katun ya, jadi sangat nyaman dipakai. Kemudian yang ketiga adalah reuse gitu, jadi bagaimana apa yang kita reorganize tadi, kemudian kita desain ulang dan kita gunakan kembali. Jadi mungkin tadi Pak Hidayat juga sempat singgung bahwa kalau pakaian yang dari polyester sangat tidak ramah lingkungan gitu. Nah, jadi di sini kalau kita menyadari, kayaknya bajuku dari polyester nih, aku belum tahu bahwa sebenarnya lebih baik menggunakan katun misalnya. Nah, apa sih yang kita bisa lakukan as an individual adalah memperpanjang umur pakaian itu. Nah, itu juga yang dilakukan oleh Gombal Project gitu. Jadi pakaian-pakaian yang sudah tidak layak
sudah tidak dipakai, itu yang kita berusaha untuk memperpanjang usianya lagi agar bisa digunakan, salah satunya menjadi pengganti kantong plastik sekali pakai gitu. Next. Nah, misi kami di sini adalah yang pertama menumbuhkan kesadaran gitu. Jadi Gombal Project sangat senang sekali jika diundang ke kampus, kemudian ke masyarakat untuk bisa sama-sama berbincang gitu tentang masalah lingkungan, terutama tentang industri fashion dan juga tentang sampah plastik ya. Dan di sini memang kita fokus untuk memberikan edukasi untuk menumbuhkan kesadaran itu sendiri. Harapannya sih dengan kita tidak pernah lelah untuk bisa selalu mengajak dan mengedukasi gitu, bisa kedepannya bisa mendorong sesama untuk mulai sadar dan juga mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kemudian mendorong partisipasi masyarakat. Program kami dibentuk tidak hanya fokus pada kami saja gitu, tapi juga kita mendorong untuk bisa sesama berdonasi pakaian yang sudah tidak terpakainya kepada kami, nanti kami olah gitu. Kemudian kita juga mengajak penjahit rumahan untuk membantu mengolah pakaian itu sendiri. Dan yang ketiga adalah menciptakan lingkungan yang berkelanjutan gitu, karena Sustainable Development Goals tidak akan bisa tercapai hanya dari sisi negara saja yang mengusahakannya, tapi kita juga as a community, sebagai kelompok, sebagai individual juga bisa mendorong bagaimana menciptakan lingkungan yang berkelanjutan itu sendiri. Gitu. Next. Nah, program kami ada 3, donasi gombal. Jadi kalau kebetulan kita tahun ini lagi tutup buku nih. Nah, tahun depan nggak tahu, mungkin nanti akan open donation kerudung, jeans, atau kemeja, atau berbagai jenis pakaian lain gitu. Jadi sangat senang jika teman-teman di Al-Azhar juga bisa ikut berkontribusi ya, karena kita juga kadang-kadang ada yang ngirim dari Malang, ada yang kita juga kadang ngirim tasnya ke Kalimantan gitu. Jadi memang lintas batas daerah, tidak hanya di Yogyakarta gitu. Jadi memang kita mengajak untuk sama-sama bisa reorganize pakaian yang ada di lemarinya, terus kayak mau nih sumbangin ke Gombal Project gitu. Kemudian upcycling gombal. Upcycling means mentransformasi pakaian yang sudah tidak terpakai itu menjadi sesuatu yang lebih berguna dan punya nilai tambah guna gitu. Jadi kita punya produk namanya Rebag, itu adalah produk andalannya Gombal. Kebetulan kita punya tas dari bahan jeans dan bahan jilbab. Dan yang ketiga edukasi Gombal. Jadi selain menyampaikan pesan-pesan seperti ini, kita juga akan praktek ya gitu. Jadi melakukan praktek itu adalah bagian dari cara mengedukasi, karena itu praktek yang kita laksanakan itulah sebenarnya sangat simpel dan itu yang bisa diimplementasikan di rumah masing-masing sebagai individu yang harapannya bisa mengajak teman-teman juga di sekitar gitu. Next. Selama kita berdiri selama 3 tahun ya, kebetulan kita ulang tahun Desember ini, jadi merayakan 3 tahunnya Gombal Project. Alhamdulillah sudah punya 3 relawan yang berjalan, kemudian penerimaan manfaat kita sudah sampai lebih dari 700 orang, kelas edukasi kita contohnya seperti hari ini, alhamdulillah jadi bertambah 1 lagi, dari 12 jadi 13, kemudian dengan berbagai kolaborator dan donasi pakaian Gombal juga gitu. Next. Ya. Seperti itu dulu brief singkat tentang Gombal, karena kita pengen nanti sambil mengeksplorasinya ketika ketika praktek gitu. Jadi jangan sungkan untuk menghubungi kami di email maupun di media sosial kami. Kebetulan kami juga akan rilis website di akhir tahun ini, jadi sangat senang jika nanti teman-teman Al-Azhar juga bisa menilik website kami begitu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Iya, atau mau langsung ke Lisa? Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, Kak Citra, mohon izin saya langsung ambil alih. Ya, silakan Mbak Lisa. Oke, seperti yang sudah diperkenalkan oleh Kak Anjani sebelumnya tentang Gombal Project, jadi memang di sini kami ingin mengajak teman-teman nih buat nggak cuma mendengarkan saja, jadi kalau mendengarkan saja kan agak bosan ya. Sekarang
sekarang kita bakal praktek bareng, jadi sambil bergerak sedikit-sedikit. Jadi walaupun sambil duduk, tapi kita tangannya bisa sambil bergerak. Jadi seperti yang sudah diumumkan oleh panitia, di sini peserta diharapkan untuk bisa mempersiapkan kaos bekas dan juga gunting ya, jadi untuk prakteknya kali ini. Mungkin yang on cam, ya panitia sudah siap nih dengan kaos bekasnya. Saya sambil ngecek galeri. Mungkin teman-teman sekalian, saya izin minta tolong kepada teman-teman yang berkenan, silahkan bisa on cam saja. Jadi kami nanti ketika saya praktek, nanti Kak Anjani bisa sambil memperhatikan teman-teman apabila nanti ada kesulitan ketika praktek kayak gitu. Atau misal ternyata gunting yang dipakai nggak tajam nih kayak gitu, jadi nggak bisa buat motong kainnya, gitu. Ada trouble di situ, nggak apa-apa. Jadi yang penting kita tahu untuk apa sih tujuan kita praktek kali ini. Jadi kaos bekas yang disiapkan di sini, saya harap kaos bekas yang dipersiapkan itu memang kaos bekas ya, yang memang sudah gombal, jangan kaos bapak ibunya, kaos kakaknya diambil sengaja mau buat dipotong-potong, jangan nanti dicariin takutnya ya. Jadi semoga ini memang sudah tidak dipakai karena bakal kita rombak atau kita upcycling buat hari ini kayak gitu. Nah, pastikan guntingnya juga yang tajam ya, supaya bisa kuat buat motongnya. Karena berkali-kali kami kelas edukasi gombal itu problemnya adalah guntingnya nggak tajam karena gunting dapur tapi justru buat motong kain, jadi nggak bisa akhirnya kayak gitu. Oke, nah untuk prakteknya mungkin saya izin buat ganti ke device satunya. Boleh minta tolong mungkin dipin device saya yang satunya ya Kak, thank you. Bu Niken, ini saya daster istri saya udah saya potong-potong buat nggak bisa kan? Si Bapak. Oke, nah jadi untuk praktek yang pertama di sini, kaos bekasnya akan kita potong-potong. Jadi yang akan kita potong pertama adalah, jadi kaos ini akan kita buat apa sih teman-teman? Jadi kaos ini akan kita buat jadi tas belanja. Jadi kalau dengerin Kak Anjani tadi menjelaskan Gombal Project itu ingin mengurangi sampah pakaian dan juga sampah plastik. Nah, jadi biar baju atau gombalnya ini nggak kebuang cuma-cuma, akan kita rombak jadi tas belanja, terus nanti harapannya tas belanjanya bisa teman-teman bawa buat belanja, dan ketika belanja nggak usah pakai kantong plastik sekali pakai. Jadi sekali dayung 2-3 pulau terlampaui ya teman-teman. Oke, nah silahkan potong bagian lehernya. Ini, jadi ikutin saja garis leher yang ada di kaosnya. Jadi jangan terlalu lebar juga, takutnya nanti justru memakan size untuk ruang penyimpanan tasnya. Jadi disesuaikan saja dengan garis. Atau kalau ternyata memang lehernya cukup kecil, jadi silahkan bisa dilebarin, disesuaikan saja. Mulai saya potong ya di sini. Nah, ketika guntingnya tajam, lebih cepat ya motongnya. Kalau misal ada teman-teman yang ternyata sudah mempraktekkan hal ini di rumahnya masing-masing, akan sangat menyenangkan bila teman-teman di sini bisa berbagi pengalamannya juga dengan Gombal Project. Karena kebetulan ketika kami beberapa kali ngisi kelas, ternyata memang sudah ada yang pernah membuat ini. Jadi mereka udah lancar banget bikinnya. Seperti itu. Nah, jadi bagian lehernya udah bersih seperti ini ya. Jadi nanti ini akan menjadi lubang untuk memasukkan barang-barang dari tasnya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini jadi lubang tasnya nanti. Oke, nah setelah bagian lehernya sudah terpotong, mungkin masih ada yang belum selesai motongnya. Oh, Kak Citra udah tuh. Oke, Kak Fahmi juga udah. Oke, selanjutnya yang akan kita potong adalah bagian lengannya.
Jadi bagian lengannya ini dua-duanya akan kita hilangkan ya teman-teman. Jadi ini nanti akan menjadi apa sih, cangklongan bahasa Indonesia ya apa ya? Untuk mengangkat tasnya kayak gitu. Nah, jadi silahkan dipotong menyesuaikan garis lengannya ini ya, silahkan dipotong bagian dalamnya. Nah, kita potong seperti ini. Semuanya dipotong ya, Mbak Lisa? Iya, semuanya dipotong dua-duanya kan. Oke, nah jadi kalau sudah kepotong kayak gini, motongnya bagian dalam jahitannya ya, jadi akan bersih seperti ini hasilnya. Nah, kenapa kaos ini jadi bahan yang gampang banget buat bikin tas belanja? Karena sebagian besar kaos kan bahannya katun ya, di mana katun itu serat-serat kainnya tidak mudah lepas, jadinya ketika kita potong pun tanpa dijahit, dia tetap akan rapi seperti ini. Nah, ini bagian lengan satunya yang belum saya potong juga ya. Nah, di sini setelah teman-teman mempraktekkan ini, terus dipakai buat belanja, misal jangan berhenti di teman-teman aja, tapi nanti silahkan ajak orang-orang terdekatnya buat diajari juga cara membuatnya bagaimana, terus ikut juga untuk mempraktekannya. Jadi karena di Gombal Project ini salah satu produknya adalah tas belanja ya teman-teman. Walaupun kami di sini memang tidak menjual secara masif ya, kami menjual produk di Gombal Project itu limited edition. Jadi kami memang sengaja tidak mass production karena takutnya ketika mass production kami akan menghasilkan sampah lagi. Jadi produk yang kami hasilkan itu by order atau pre-order, atau kalau tidak diproduksi dalam jumlah sedikit, supaya nanti benar-benar ketika kami rilis produknya akan terjual habis dan memang akan terpakai gitu. Itu kenapa donasi gombal di Gombal Project juga tidak dibuka sewaktu-waktu, hanya dibuka ketika kami ingin membuat produk saja. Jadi donasinya biasanya disesuaikan, ketika kami ingin rilis produk tas belanja dari kerudung, kami buka donasinya kerudung bekas. Ketika kami ingin produksi tote bag dari jeans, kami buka donasinya adalah jeans bekas, seperti itu. Nah, jadi sudah bersih bagian lengan dan juga lehernya. Nah, ini akan jadi cangklongan buat bawa tasnya nanti seperti ini. Kamera saya agak jauh ya. Saya setting dulu. Oke, nah, seperti ini setelah dipotong lengannya. Oke, Kak Niken juga udah. Oke. Kak Fahmi masih berjuang motong, Kak? Oke, nah jadi seperti ini nanti. Nah, ini jadi buat bawa tasnya kayak gini. Oke, nah kalau sudah kita akan lanjut ke bagian bawahnya. Jadi kita akan nutup bagian bawah ini. Nah, jadi bagaimana cara kita menutup bagian bawah tanpa dijahit sama sekali, teman-teman? Jadi ada cara yang sangat praktis. Pertama, sebelum kita memulai, silahkan teman-teman kaosnya dibalik dulu. Kaosnya dibalik, jadi pastikan yang bagian dalam kaos itu jadi di luar sekarang. Nah, jadi udah kebalik ini ya kaos saya. Jadi silahkan dibalik dulu. Nah, setelah dibalik, silahkan bagian bawah kaosnya ini ditekuk sekitar, biasanya saya pakai ukuran 2 ruas jari seperti ini. Jadi tidak perlu penggaris atau sebagainya, silahkan diukur pakai 2 ruas jari, terus ditekuk. Dua ruas jari, terus ditekuk.
Atau kalau misal ternyata kaosnya lebih panjang ke bagian bawah, terus mau teman-teman potong lebih panjang itu boleh, atau ternyata kaosnya ukurannya cuma pendek, bisa disesuaikan. Nah, setelah ditekuk, akan kita hilangkan dulu. Oke, sebelumnya kita hilangkan dulu bagian yang jahitan bawah ini ya teman-teman. Dan ini bagian bawahnya ada obrasannya nih. Nah, ini kita potong dulu. Ini memang lebih enak kalau prakteknya berdua ya. Jadi proses yang bagian bawah ini akan memakan waktu cukup lama. Jadi ketika dilakuin berdua biasanya akan lebih cepat selesai. Oke, nah bagian bawahnya udah terpotong ya, jadi saya hilangkan. Nah, buat teman-teman yang punya mesin jahit, bagian lengan yang sudah terpotong maupun bagian bawah yang sudah terpotong ini, usahakan jangan langsung dibuang karena ini bisa teman-teman manfaatkan untuk bikin mini bag. Jadi ini nanti bisa dibikin mini bag untuk wadah, misal kayak beli bawang, beli cabai atau lain sebagainya, jadi masih bisa dimanfaatkan. Tapi mungkin kalau yang ini perlu untuk dijahit dengan jahit tangan maupun dengan mesin jahitnya seperti itu. Nah, jadi silahkan bisa dimanfaatkan. Untuk tutorialnya mungkin teman-teman di sini bisa coba untuk melihat di IGTV Gombal Project. Jadi kami ada tutorial untuk memanfaatkan bagian lengannya ini. Oke, nah saya pindah lagi ke bagian bawah kaosnya. Nah, untuk bagian bawah kaosnya seperti saya bilang tadi, ditekuk 2 ruas jari ya. Oke, nah setelah ditekuk 2 ruas jari, akan kita bikin rumbai-rumbai. Jadi silahkan sudah ditekuk. Nah, sudah ditekuk seperti ini. Nah, akan kita buat rumbai-rumbai. Nah, cara membuat rumbainya gimana? Kita mulai dari pinggir ya. Silahkan dipotong-potong memanjang seperti ini. Jadi kita potong 1, 2, 3, 4. Jadi ukurannya sekitar 1 cm. Dikira-kira aja, nggak usah tepat teman-teman. Oke, nah dipotong. Nah. Buat teman-teman di sini yang sudah berkeluarga dan punya anak di rumah, ini bisa juga dijadikan aktivitas bagi si kecil untuk belajar memanfaatkan barang bekas, salah satunya pakaian bekas. Jadi bisa diajak untuk mempraktekkan membuat tas belanja dari kaos bekas ini. Jadi ini salah satu cara untuk mengajarkan tentang ramah lingkungan kepada si kecil sejak kecil, dengan mempraktekannya dari barang-barang terdekat dia. Salah satunya adalah pakaian dia yang sudah tidak terpakai. Kadang kan anak-anak, nggak cuma orang dewasa ya, tapi anak-anak juga pengennya belinya baju baru, terus kayak gitu. Tapi mereka lupa baju-baju lamanya tuh tidak dimanfaatkan atau cuma teronggok aja di lemari kayak gitu biasanya. Jadi untuk mengajarkan pada mereka untuk lebih sayang kepada pakaian. Ada yang mengalami kesulitan di bagian proses memotong rumbai-rumbainya ini. Kalau ada yang kesulitan bisa raise hand atau
chat di kolom chat, atau misal ternyata saya kecepatan. Silahkan. Oke. Nah, saya sudah hampir selesai memotong bagian ini. Ini memang kalau sendirian dan dalam waktu singkat, memang ini ya Kak, Next time. agak memakan waktu begitu. Jadi jangan khawatir, mungkin nanti semisal kakak semua atau bapak ibu ketinggalan nih cara bikinnya, bisa cek di IGTV kita ya, di Instagramnya Gombal Project. Di situ kita ada tutorial yang bisa ditiru. Nah, kalau sudah terpotong semua, dibuat rumbai jadi seperti ini, teman-teman. Nah, nanti supaya ini bisa tertutup, bagaimana caranya? Ya, sambil teman-teman motong. Nah, jadi supaya bisa tertutup, tidak perlu dijahit, caranya adalah kita ikat. Jadi di sini akan kita ikat 2 kali, ikat mati 2 kali, jadi supaya lebih kuat. Dan menurut saya pribadi sih, ketimbang dijahit dengan mesin, diikat 2 kali ini justru lebih kuat. Seperti itu, karena kalau dijahit kan kadang jahitannya jadi kendor, nah itu lebih cepat terbuka, sedangkan kalau diikat nanti lebih kuat. Jadi ini kan kaos bagian depan, ini kaos bagian belakang ya, jadi bagian rumbai depan dengan rumbai belakang yang pasangannya silahkan diikat 2 kali. 1, 2. Nah, diikat 2 kali seperti ini. Terus dari ujung satunya sampai ke ujung satunya lagi, sampai semuanya sudah terikat. Di bagian depan dan belakang diikat 2 kali. Ya, aktivitas mengikat ini karena repetition ya, berulang-ulang gitu. Jadi mungkin bisa jadi aktivitas untuk kegiatan bonding misalnya bersama dengan saudara, atau ketika merasa sedang menunggu acara atau lagi nonton TV gitu, pengen sambil aktif juga, atau hari Minggu nggak tahu mau ngapain, mungkin bisa jadi ini ya, alternatif kegiatan juga. Karena memang membuat kerajinannya, mungkin ada orang yang merasa buat kerajinan sulit nih, bikin tas gimana nih gitu. Tapi kita memang memilih cara pembuatan yang paling simpel ya Kak Lisa, yang memang bisa diikuti oleh semua orang meskipun tidak bisa menjahit gitu. Oke, nah jadi ketika hasilnya sudah diikat nanti akan benar-benar kencang, jadi dia akan tertutup bagian lubang bawahnya. Seperti ini. Nah, silahkan terus dilanjutkan sampai akhir. Nah, karena ini agak lama, jadi mungkin sambil teman-teman yang punya pengalaman soal sustainable fashion lifestyle, mungkin bisa di-share juga gimana sih pengalamannya soal memulai hidup lebih ramah lingkungan dari kehidupannya seharian. Nggak harus tentang fashion sih, mungkin dimulai dari misal sikat giginya udah mulai pakai sikat gigi bambu, atau kalau enggak membiasakan diri untuk bawa tumbler air minum kemana-mana kayak gitu, atau mungkin belanja udah nggak pakai kantong plastik lagi tapi udah pakai tas belanja. Mungkin kayaknya masih pada fokus nih Kak Lisa. Fokus mengikat ya. Saya juga ikutan fokus nih Kak Jani. Iya nih. Wah, gimana nih kita kayaknya mantep banget ya mengikatnya gitu. Apalagi warnanya ngejreng gitu kayak. Jadi kalau misalnya mau beli jeruk sekilo, wah bisa banget tuh matching ya. Bisa masuk segala macam. Mungkin kita bisa menyampaikan juga ya, kita sudah uji ketahanan tas ini. Jadi dijamin kuat karena kita pernah kita cobain yuk sekuat apa sih tas yang kita sering ajarkan atau edukasikan gitu. Ternyata kita bisa bawa gula 1 kilo, kemudian minyak 1 liter, 2 liter ya, minyak 2 liter, kentang yang ukuran besar itu 2 biji,
dan kecap kalau nggak salah, botol tumbler juga kita masukkan itu kuat gitu. Apalagi kalau bahan kaosnya yang melar ya, jadi dia kayak apa, space-nya itu melebar gitu. Jadi misalnya kalau mau buat belanja buah-buahan, ini bisa masuk berbagai jenis nih gitu. Kecuali mungkin durian ya, karena akan agak menusuk, jadi mungkin agak riskan gitu. Iya. Menurut kami sangat merekomendasikan tas belanja dari bahan gombal ini, karena ketika tas belanja gombal teman-teman yang udah dibuat kayak gini dia robek ataupun rusak, teman-teman masih bisa memperbaikinya dengan dijahit ulang atau ditambal, sedangkan teman-teman bandingkan dengan kalau belanja pakai kantong plastik sekali pakai. Nah, itu ketika sudah berlubang kantong plastiknya, ya ujung-ujungnya cuma kita buang, nggak bakal bisa dipakai lagi, kayak gitu. Jadi ketimbang teman-teman beli tas belanja baru dan harus mengeluarkan uang dengan itu, kenapa sih nggak bikin aja sendiri tas belanjanya dari bahan yang ada di lemari? Itu. Jadi dulu kita pernah punya campaign ya Kak Anjani ya, jadi dari lemarimu kayak gitu. Jadi apa sih yang bisa kamu buat, perubahan apa yang bisa kamu buat dari lemarimu sendiri? Iya. Mungkin ada yang mau nunjukin nih udah progresnya sampai mana nih ke layar, biar kita juga tahu apakah sudah ada yang dekat semua, jangan-jangan dicek nih. Ya, Kak Citra kayaknya tadi udah mau nunjukin, sudah jadi kah? Udah jadi Mbak. Nah, coba boleh diperlihatkan biar teman-teman yang lain juga bisa lihat. Ketutupan background ya, tapi kelihatan sih bentuknya sudah seperti tas gitu. Wow, bagus sekali. Coba dimasukin barang Kak Citra. Mungkin ada benda di sekitarnya gitu, bisa dilihat, dimasukin barang. Iya, benar. Wah, mantap. Wah, gimana? Thank you Kak Citra sudah memperlihatkan tas yang sudah jadi nih, mantap banget. Mungkin yang lain ada lagi nih yang udah jadi, atau aduh Kak, kayaknya aku agak lambat deh, atau Kak, aduh aku agak ketinggalan nih, gimana? Mungkin bisa menyampaikan juga di kolom chat juga boleh. Masih proses ngepang Masih proses ngikat ya Kak Fahmi. Oh, masih proses. Jadi kepang Bu. Nggak apa Kak, biasanya kita juga berdua nih, jadi cepet gitu. Udah Kak. Mantap. Yang terbukti ya, kita pernah edukasi itu adalah, wah lucu banget. Keren nih Kak Fahmi sudah jadi ya. Mungkin kalau size-nya tidak terlalu besar, bisa disesuaikan juga ya nanti di-assign untuk membeli barang apa gitu. Kalau misalnya ukuran agak besar, bisa agak banyak. Tapi kalau yang kecil-kecil mungkin nanti dikhususkan gitu, misalnya untuk benda apa gitu ya kali saya. Jadi kita punya banyak tas yang bisa kita pakai. Waduh, Kak Fahmi langsung ini ya, catwalk ya. Karena matching gitu warnanya, sama-sama putih gitu. Dan ada tulisannya juga. Jadi very fashionable ya Kak ya, kalau misalnya mau dipakai gitu. Mungkin kalau yang emang kaosnya agak kecil nggak bisa dicangklongin ya, bener nggak sih cangklong gitu kan ya? Tapi kalau yang kayak modelnya kecil bisa kayak kita tenteng aja, tapi kalau yang lebar gitu bisa dicangklong. Mantap. Wah, keren banget nih. Oh ya, tadi ngomong-ngomong soal pengalaman terlucu kita pernah edukasi adalah waktu itu ketika memotong banyak yang mengeluh, Kak ini guntingnya biasa kita pakai untuk potong kalau misalnya mau bikin Indomie gitu, jadi kayak tumpul ya Kak ya, udah tumpul sulit gitu. Jadi wah ini kayaknya aman-aman ya kalau di Al Azhar nih, kayak guntingnya tajam semua ya. Oke, saya udah jadi, udah terikat semua.
Oke, nah kalau udah terikat, silahkan bisa dibalik lagi kaosnya. Jadi bagian rumbainya ini bisa ada di bagian dalam. Atau kalau ternyata teman-teman ini suka, kalau memang tasnya ada lebih suka ada yang rumbainya, silahkan rumbainya diikat di bagian sebaliknya. Jadi rumbainya akan di luar, sesuaiin selera aja. Oke, saya udah seperti ini. Mungkin saya izin ganti screen di satunya lagi. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi silahkan kalau di sini ada yang suka keluar pakai tas-tas sejenis seperti ini, bisa dicoba dipakai keluar juga buat bawa barang. Dan mungkin bisa dihias-hias juga yang punya keterampilan menghias, silahkan bisa ditempel-tempel atau apa, jadi biar kelihatan lebih kece. Bisa jadi tas sehari-hari juga, nggak cuma buat tas belanja aja. Jadi itu dia teman-teman praktek kita hari ini. Semoga yang belum selesai di siang ini bisa dilanjutkan di rumahnya masing-masing. Dan nanti kalau misal sudah jadi, Gombal Project akan sangat senang bila teman-teman nge-share hasil tasnya di sosmednya, terus jangan lupa tag Gombal Project. Jadi semakin banyak orang yang tahu apa yang teman-teman lakuin, semakin banyak juga orang yang memulai gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Citra. Kita jeda sebentar ya Mbak, azan. Saya udah jadi nih tadi, tapi celana jeans saya potong. Coba lihat Pak, Bapak Hidayat mana? Wow, mantap. Keren Pak, keren. Tas tentengan kain tapi. Oh iya, mantap Pak. Jadi bukan bikin sendiri. Oh iya. Paling enggak kain tuh, bukan ya, plastik. Benar-benar Pak, benar.
Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Mbak Lisa dan Mbak Anjani untuk workshop yang sangat menarik ya. Semoga nanti peserta yang saat ini belum bisa mencobakan langsung, bisa mencobakan masing-masing di rumah, dan kalau misalnya ada yang belum paham bisa melihat di IG-nya Gombal Project ya Mbak. Selanjutnya mungkin kita sesi foto bersama bagi seluruh peserta yang sudah membuat tas tadi, mungkin bisa menampilkan karya masing-masing. Bagi teman-teman yang belum on cam, mungkin bisa menyalakan kameranya. Mungkin kita masuk ke sesi foto bersama. Di sini ada dua kolom. Dimulai dari kolom pertama. Satu, dua, tiga. Layar kedua. 1, 2, 3. Baik, dengan sesi foto bersama tadi mungkin berakhir juga untuk sesi workshop kita pada hari ini. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada seluruh narasumber, Pak Hidayat dan co-founder dari Gombal Project, Mbak Anjani dan Mbak Lisa, atas sharing materi dan ilmu yang telah disampaikan tadi. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh peserta serta Bapak dan Ibu dosen, pimpinan, dan dekan dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Semoga materi yang disampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita bersama. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.